Selamat datang di podcast Komika Baru spesial peserta workshop tipis-tipis respect. Ini adalah orang kelima atau keenam karena sebelumnya udah ada Alif, ada Erna, ada Dika, ada Ucok, dan sekarang adalah Bang Ega. Nah, Doi ini adalah teman gue juga di salah satu workshop tipis-tipis respect by pecahkan.com, di mana saat ini gue akan ingin menanyakan perihal tentang bagaimana sih pengaruhnya dengan urusan bisnis dia dengan komedi gitu. Karena kan yang gue tahu dari abang yang satu ini kan gimana ya, bisa dibilang gue tuh tahu kalau itu main bisnis itu lumayan kenceng gitu. Makanya gue pengen tahu soal hal-hal apa saja kah yang berhubungan dengan bisnis dan komedi. Halo Bang Ega, selamat sore nih. Mantap sekali kayaknya di pakaiannya. Sore dong. Seperti apa yang sudah dipresent sama Okta, ya saya harus terlihat lebih rapi ya, supaya lebih representatif gitu, seperti pegawai kantoran. Waduh, memang kelihatan mana pegawai kantoran dan mana pengangguran di sini ya. Saja. Gimana Bang kabar? Tadi kayak gue liat lu lagi pilek tadi tuh. Iya lagi agak pilek, terus juga tadi kan sempat bantuin usaha orang tua ya di Tanah Abang, jadi ya begitulah, sepinya sangat-sangat sepi. Ya dan cukup melelahkan Seperti juga sih ya. seperti kuburan, tapi kuburannya lebih rame kayaknya daripada pasar. Iya sih Ya emang sih. begitulah. Tidak Cuman gue sehat seramai. kok, gue sehat kok. Mantap, 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 mantap. Ya. Oke. Nih BTW apa namanya, sebetulnya tuh kalau gue lihat Bang Ega ya, sebetulnya salah satu orang yang sering gue lihat di Instastory-nya Comika dan juga dipecahkan juga, karena percaya atau tidak, gue mulai notice sama dia tuh udah lama banget. Gue udah tahu dia tuh udah lama, sering gue lihat di story-story IG-nya Comika gitu. Bahkan Doi adalah orang yang mendapatkan giveaway dari Comika. Gokil, gokil. Ya, meramaikan saja. Keren, 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 keren. Tapi Anak Bang, soleha meramaikan. mantap, mantap. Nah, BTW lu tahu stand up sejak kapan Bang? Kalau boleh tahu Bang, sebelum lu ikut workshop Kalau tipis-tipis respect ini. kalau cerita stand up ya Okta ya, itu sebenarnya udah Ya. lama. Saya dulu kan waktu lulus SMA mau masuk kuliah itu kan saya sempat liburan tuh ke Singapura. Kebetulan kakak saya itu dapat beasiswa di Singapura, jadi saya datanglah ke sana ke Singapura. Nah, waktu di sana dia kan tinggal di asrama tuh di Singapura ya. Nah, waktu tinggal di asrama itu kakak saya bilang, "Gak, lu mau lihat orang lucu nggak?" kata gitu. Terus tanya, "Orang lucu maksudnya gimana?" "Iya, ada orang tuh sendirian tapi ngelawak gitu. Jago deh," katanya. "Lawaknya lucu banget ya. Lu nonton deh. Tapi ini bahasa Inggris sih, cuman ya cobalah lu dengerin lah gitu. Walaupun mungkin Inggrisnya nggak terlalu kedengeran karena cepet kan gitu ngomongnya. Tapi nggak apa-apa, Iya. lu dengerin aja gitu. Gimana?" Ya udah dong, gue dengerin kan. Nah, yang kasih didengerin pertama kali itu Russell Peter. Makanya gue sampai hari ini kemarin ditanya kan sama Comika Pecahkan, komika favorit siapa? Ya Russell Peter, karena gue pertama kali ya tahu stand up itu dari Russell Peter. Nah, Russell Peter, jadi waktu itu gue kira-kira 2006 lah itu, tak kira-kira 2006 gue tahu Russell Peter tuh. Cuma gue waktu itu belum tahu itu stand up komedi, gue cuma taunya orang sendirian di panggung lucu aja gitu, udah cuma taunya itu doang. Nah, terus mulai pulang dari situ, terus gue mulai cari tahu tuh orang yang lucu-lucu kayak gitu tuh ada nggak di Indonesia. Ternyata ada Taufik Sapalas, almarhum ya, Taufik Sapalas, mungkin Okta tahu. Habis itu ada yang suka ngelawak-ngelawak kayak Sule, siapa itu kan karena suka sendiri kan monolog-monolog gitu kan. Nah, gue tuh dulu juga dengerin Radio SK, Okta. Jadi kalau mau mundur cerita nih, sebenarnya bokap gue tuh dari gue masih kecil tuh udah diputerin kaset-kaset lucu gitu, kaset komedi kayak Ernest lah gitu. Dia kan dari kecil kan diputerin kaset-kaset komedi gitu kan. Dulu gue ada tahu PSP, Pancaran Sinar Petromak tuh gue tahu. Terus Warkop kan. Habis itu gue juga dengerin Radio SK. Itu juga yang kayak Moody Taylor tuh gue juga tahu ya dari Radio SK. Jadi gue tuh sebenarnya udah tahu komedi sebenarnya, tak. Cuman mulai bener-bener tahu stand up-nya itu yang itu 2006 itu. Kayak gitu sih. Menarik, menarik. Nah, tadi kan lo bilang kalau komik luar yang menjadi idol adalah Russell Peters kan. Tapi kalau di Indonesia sendiri gimana, Kalau Bang? Indonesia sendiri, sebenarnya gue nonton yang komedi cafe itu sebenarnya baru-baru belakangan ini aja, karena kan gue juga nggak terlalu notice kan. Cuman dulu komika yang gue tahu itu
bener-bener stand up yang literally masuk TV dan lain-lain itu ya Metro TV lah. Semua kan pasti tahu lah Metro TV kan dulu ada Awe, ada Cak Lontong, ya kan ada Mudaki Aco gitu kan. Nah, itu gue ngikutin tuh Metro TV tuh kan. Ikutin sampai ketemu Suci. Nah, tapi Suci 1, Suci 2 itu gue nggak terlalu notice tuh, lebih Sucinya tuh yang udah Suci berapa ya? Kayaknya Suci 5 apa Suci 6 gitu. Itu baru gue ngikutin tuh, maksudnya ngikutin yang kayak audisinya gitu-gitulah. Terus sampai babak 15 besar, babak 10 besar gitu-gitulah. Itu dari mulai Suci 5 kalau nggak salah. Jadi setelah udah nonton gitu, terus mulai tahu tuh, ternyata tuh kan Kompas TV kan suka upload tuh kayak Suci 4 ada Bang David Nurbianto, ada Bang Abdur gitu-gitu kan, itu kan mundur gitu kan dia uploadnya kan. Ya udah. Tapi yang benar-benar gue ngikutin dari awal banget tuh Suci 7 yang zamannya Remin, Dani Beler, itu tuh gue tahu banget tuh karena benar-benar nonton Kompas TV terus ngikutin gitu, kayak setiap minggu tuh pasti masih duduk Kompas TV terus mau lihat gitu siapa yang tampil, siapa yang keluar gitu-gitulah. Kayak gitu. Iya. Nah, terus ini sih Bang, jadi pertanyaan gue adalah lu kan bisnis juga ya. Sebagai lu sampai ke Tanah Abang, terus juga yang gue tahu lu sebagai agent insurance bahkan. Nah, tapi sebelum kita masuk ke arah sana, kita masih terlalu dalam banget ya. Nah, bicara soal masalah workshop tipis-tipis respect ini kan lu salah satu orang yang dapat kan, bahkan sebetulnya gue juga seneng juga gitu, orang yang selama ini gue liat di Instastory Comika akhirnya bisa ikutan bareng gue gitu. Nanti lu rasain gimana sih Bang? Gini, sebenarnya kalau yang workshop tipis-tipis respect itu, jadi sebenarnya gini, gue kan senang company-nya Bang Paji ya, lebih fokus sama dia karena kan dia yang fokus di stand up comedy kan. Nah, dulu waktu awal-awal Comika naik kan itu kan masih talentnya masih Bang David Nurbianto, masih Awe gitu, masih dikit lah gitu kan. Nah, tapi karena gue ngikutin karyanya Bang David Nurbianto, jadi gue tuh tahu gitu, oh sekarang Comika tuh kayak gimana. Nah, terus gue mulai tahu tuh mulai yang ada yang pas keluarin Comika Media itu kapan, terus kayak Komika Pecahkan tuh kapan, tuh gue udah tahu tuh karena gue ngikutin perkembangannya, terus kayak ngeluarin buku Pecahkan, ngeluarin buku materi, itu gue ngikutin semua. Nah, terus gue mikir gini, gue kan suka stand up ya gitu, gue tuh pengen lo maksudnya bergaul sama mereka nih yang anak-anak Comika ini. Ya salah satu caranya ya gue harus bikin atraksi dong, bikin attraction. Ya kan? Bikin attraction itu kan yang paling mudah itu ya pakai sosial media gitu. Jadi gue pikir ya apa salahnya company yang gue suka, terus talent-talentnya yang gue suka, gue bantu juga promosi supaya mereka juga tambah besar. Karena kalau tambah besar kan feedbacknya buat gue juga gitu. Jadi gue juga terhibur, gue juga dapat kayak source stand up comedy kan juga dari mereka juga kayak gitu. Jadi gue pikir ya nothing tulus aja, ikut aja gitu. Kalau misalnya menang ya dapat, kalau enggak ya udah. Kita kan namanya ngeramein gitu kan. Ngeramein dikasih bonus kayak gitu. Ya, terus mulai deh tuh dapat kaos, pernah dapat tiket komedi gym. Habis itu yang kemarin ini terakhir ya workshop tipis-tipis respect ini. Dan jujur ngomong waktu belum ada workshop ini, Okta dan mungkin para pendengarnya Okta juga, saya tuh dapat kabar dari Ulwan. Bang Ulwan itu dulu sebenarnya jauh sebelum workshop tuh udah sempat DM gitu, ngobrol sama dia gitu. Saya tanya gitu kan tentang stand up comedy. Besok kadang-kadang lempar joke juga ke dia ketawa gitu-gitulah. Pokoknya seru lah gitu. Dan gitu dia bilang, Bang Ega kan kayaknya aktif nih di Comika nih. Cocok lah nih jadi CEO-nya Comika nih kata gitu. Nih future leader teh. Enggak lah Bang, gue mah cuman rame-ramein aja, gue mah tim hore doang gitu kan. Enggak, saya juga lihat kok kamu tuh orangnya mau belajar kayak gitu kan. Nanti nih ada workshop nih katanya. Workshop dari Comika. Nanti Abang ikut aja. Emang ikutnya gimana gitu kan. Nanti itu aja kayak yang pernah kita lempar itu, yang suruh bikin komedi, nanti posting di feed gitu. Oh gitu ya Bang ya. Ya udah nanti deh kalau misalnya udah ada kabarin ya gitu kan. Oh iya siap. Lu pokoknya ikutin aja yang Comika Pecahkan itu. Ya udah dong. Nah, singkat cerita akhirnya keluar tuh pengumumannya tak. Nah, pengumumannya keluar, terus sebelum gua ikut workshop itu sebenarnya udah kenal sama Bang Ucok juga. Bang Ucok yang salah satu peserta juga di workshop tipis-tipis respect. Ternyata dia itu anak Jakbar. Wah, itu senang banget tuh. Bang Ucok, ada workshop tipis-tipis respect nih. Ikutan gitu kan. Tadi dia bilang,
oh emang masih ada ya, masih bisa ya? Bisa bang, gue udah lempar di feed gue, lu ikutan ya bang gitu kan, enggak dong. Nah habis itu di akhir ikutan, terus waktu pas pengumuman yang workshop itu saya juga waktu itu lagi ada kerjaan kalau nggak salah ada meeting atau apa gitu, nggak tahu gitu kapan pengumumannya gitu, nggak terlalu notice juga. Nggak taunya si Bang Ucok yang bilang, Bang Ega katanya, kita dapat berdua, kita dapat, terus diamnya di screenshot dikirim ke WA gue kan. Ih gue kaget banget. Katanya gue punya temen di workshop kayak gitu. Dia bilang lucu banget. Itu lucu banget beneran deh. Si Bang Ucok kayak, gue seneng gitu, maksudnya kayak ibaratnya kalau kayak sekolah tuh dulu, kita sekelas loh, kita sekelas Iya, kayak gitu, seneng sekelas. banget. Iya. Jadi gue juga, seneng juga ya gitu bisa bareng-bareng gitu. Nggak taunya ya ketemu sama teman-teman 50 orang ya seneng juga gitu, sama Okta juga ketemu gitu kan, seru jadinya gitu. Iya sih emang sih. Bahkan terakhir kita kan sempat live bareng sama seseorang yang sepertinya memang sangat penting. Iya, Dan ketika kita benar. tahu informasi itu kita juga kaget kan. Bisa Iya, semahal itu rupanya. iya, benar. Iya emang gokil sih Jadi kayak kita sebetulnya dapat tuh. privilege lah. Jadi Bener makanya gue banget. bilang sama Bang Ucok, ini kita kayak privilege aja gitu loh, dapat kayak satu kesempatan yang nggak bisa disia-siain gitu. Bener-bener ini bener-bener ya langka lah gitu kesempatan ini gitu kan. Kapan lagi gitu kita belajar sama 4 orang yang udah valid di dunia stand up comedy, di industrinya juga dia udah emang terbukti, proven, berhasil ya kan. Ya why not gitu kita belajar bareng di sini kayak gitu, bertumbuh sama-sama gitu sih. Iya, itu dia sih. Nah, BTW soal masalah berkomedi ini, apalagi lu kan ikut 4 sesi workshop secara utuh ya kan? Nah, itu dengan bisnis lu sendiri tuh berpengaruh gak sih Bang? Seperti presentasi di Zoom atau mungkin di kantor secara langsung tuh pengaruh gak sih? Nah, kalau ngomong pengaruhnya ke kerjaan Hmm. sebenarnya dari dulu tuh gue emang orangnya tuh ya banci tampil gitu lah, seneng lawak, seneng kadang-kadang nyanyi, kadang-kadang apa gitulah, pokoknya suka lucu-lucuan lah gitu. Nah, tapi sejak gue tahu komedi ini, itu gue tuh kadang-kadang suka bikin grup bisnis gue itu, gue suka bikin kayak open mic gitu. Karena gue iseng, gue lempar joke ya gitu. Terus ya udah lempar gitu kan, kita lagi stres nih ngomongin apa, misalnya lagi apa ngejar target terus belum terlalu capai apa gimana kan, butuh Nah, refreshing tuh. Nah gue tuh ngelawak tuh di situ, lempar lempar beat atau lempar ya 2 menit 3 menit lah gitu, kayak open mic aja gitu. Dan mereka seneng gitu, kayak wah si Ega seru ya, maksudnya ngerti asuransi terus bisa komedi gitu kan, lucu banget gitu. Maksudnya kan nggak semua orang bisa begitu dan nggak semua orang berani. Mungkin ada yang bisa, cuman belum tentu berani kan. Kan itu ya masalahnya, betul. tak. Nah, kayak gitu. Jadi ketika gue dapet teorinya secara utuh, gue bisa praktekin, dan gue juga ngerasa waktu pas mau naik itu juga perut mules banget, tak, kayak persis kayak open mic deh. Gue ngerasanya anjir nih, padahal kan teman-teman gue kan kagak ngerti stand up semua nih, bego banget gue kenapa gue sampai begini, tapi yang penting karena excited banget kali ya, tak ya. Jadi Iya, kayak iya. gitu, tak, gitu. Jadi kayak gue ngerasa ini kayak open mic bener-bener, jadi gue harus tampil yang terbaik kayak gitu. Keren, keren, keren. Nah, Bang, eh lu punya ini gak sih kayak semacam apa mungkin semacam apa ya kayak teman-teman lu di luar sana sebetulnya pengen stand up sebetulnya. Tapi mungkin mereka kayak masih malu, takut atau mungkin gimana gitu. Lu ada advice buat mereka-mereka ini gak sih? Nah, kalau misalnya untuk mereka nih ya, sebelum gue cerita ke situ, sebenarnya waktu gue pas kemarin dengar hiburan rakyatnya Jakbar itu, gue tuh Hmm. mau bawa masa. Hmm. Gue tuh udah ada teman-teman gue tuh yang dukung gue tuh jadi stand up comedian, maksudnya Hmm. ya sebagai hobi dulu lah pertama gitu. Mungkin nanti kalau kedepannya bisa jadi ibaratnya jadi penghasilan utama atau mungkin penghasilan tambahan, ya kita nggak pernah tahu gitu. Yang penting ya jalanin aja gitu apa yang opportunity yang ada gitu kan. Hmm. Nah waktu itu tuh ada teman gue beberapa tuh yang dia tuh udah jago MC, Okta, tapi dia tuh Hmm. aduh gue belum pede lah, kalau kan kalau orang MC itu kan ya profesional dong, maksudnya kayak present apa gitu kan. Tapi kan kalau komedi itu kan benar-benar diri lu tuh yang jadi objek gitu, jadi diketawain apa gimana gitu kan, kayak apa iya sih gue lucu gitu, apa sih ya gue kayak gini, enggak gue tuh cuman lempar-lempar aja, tapi itu jago, gue bilang lu tuh jago banget ya gitu kan. Ada satu temen gue MC cewek tuh, gue bilang lu pasti bisa jadi stand up comedian gitu kan. Nah waktu itu gue mau ajak tuh ke hiburan rakyatnya Jakbar, cuman waktu itu kan ya tahu sendiri kan, pandemi naik, kita semua turun, tidak pernah datang lagi ke sana gitu kan. Jadi ya sudahlah. Tapi ya kalau menurut gue ada beberapa teman gue yang cewek, yang pun yang cowok, yang sebenarnya itu mau stand up tapi mereka tuh
terhalangnya sama rasa takut dia sih, tak kayak lebih, ah masa iya sih gue lucu, ah masa iya sih kalau gue naik tuh gue bisa ngomong lancar kayak lu gak gitu. Karena mereka tuh lihatnya tuh gue itu orangnya tuh eh, udah biasa nampil gitu. Jadi kayak kalau nampil nggak lucu juga nggak apa-apa, atau naik panggung tuh nggak mungkin nervous, nggak mungkin demam panggung karena udah biasa naik panggung kayak gitu kan. Nah, mereka tuh belum biasa kayak gitu, jadi ngerasanya kayak insecure sendiri. Padahal kan ya nggak begitu juga gitu maksudnya. Nggak usah terlalu dipikirin dalam kayak gitu. Lalu apa namanya, ada nggak sih kayak kayak eh, kayak apa ya, ngasih semangat gitu buat orang-orang mungkin sampai hari ini masih bingung, masih takut, atau mungkin masih nggak tahu harus apa dalam berstand up komedi gitu nantinya. Karena kan untuk orang-orang, kadang kan podcast ini kan khusus untuk orang-orang yang mau terjun ke stand up comedy tapi masih malu-malu atau takut gitu bang. Iya. Menurut gue sih gini, pertama yang harus dilakukan adalah ya mindset dulu. Mindsetnya itu nggak boleh gue naik, gue harus lucu nih gitu. Karena gue juga pertama kali waktu nyoba kemarin di Jakbar, gue juga nggak ngarep lucu. Gue tuh malah ngarepnya tuh anyep loh, bukannya lucu loh. Kenapa gue ngarepnya anyep? Karena kalau anyep itu berarti belajar sesuatu. Kalau pecah itu menurut gue ya nggak tahu ya, mungkin nih pemikiran awal-awal gue baru kenal stand up comedy, maksudnya baru secara fokus. Menurut gue sih sepengetahuan gue sejauh ini, ya nggak usah nyari lucunya dulu gitu, nyari anyepnya dulu aja gitu. Ketika lu anyep kan lu berarti belajar sesuatu dong. Apa delivery gue yang salah, apa tulisan gue yang salah kayak gitu. Karena kalau nyari lucu mah semua juga pengennya kan pasti pengennya lucu langsung kan. Tapi kalau misalnya orang ibarat itu kan kayak anyep itu kan kayak mungkin kata-katanya mungkin kayak gagal kali ya. Tapi kan gagal itu kan baru dikatakan gagal kalau kita nyerah gitu kan. Tapi kalau misalnya kita masih berproses, masih jalan, itu berarti itu belum gagal gitu. Makanya kalau pinjam kata-katanya Bang Panji itu, Bang Panji bilang ketika lu ngelakuin sesuatu yang lu suka, capeknya aja lu suka, ya berarti lu ada harga yang harus dibayar gitu ya, lu harus perjuangin. Dan kalau sebelum lu bilang kata nyerah, ya udah lu berarti masih proses aja gitu ya, belum lucu ya udah nggak apa-apa, yang penting lu tuh berani dulu pertama gitu kan. Nah mungkin pertama kalau gue sih nggak apa-apa, harus berani anyep dulu kalau gue bilang. Ketika kita udah tahu maksudnya gue pasti anyep nih, jadi kan ekspektasinya rendah nih ibaratnya, nggak apa-apa kalau menurut gue, karena ekspektasi rendah itu menurut gue nggak apa-apa ketimbang kita ekspektasi tinggi, naik atas panggung kita nggak lucu, kita malah downnya parah gitu loh, Okta. Maksud gue ngerti kan? Jadi kayak berbanding terbalik gitu, apa yang lu pikirin nggak nyampe, jadi akhirnya lu stres sendiri. Tapi kalau lu udah ekspektasinya gue mah anyep nih, katanya pas naik ke atas panggung lu pecah, itu kan berarti kayak langsung wah lu pasti semangat tuh. Oh iya ya, ternyata tuh yang gue pikirin serendah itu ternyata nggak kejadian gitu, karena lu udah taruhnya tuh standar gitu loh. Pas naik kan lu lebih happy dong ketimbang lu udah tinggi terus tiba-tiba jatuh, kan lebih nggak enak gitu kan. Menurut gue itu pertama. Kedua ya harus banyak-banyak nonton stand up comedy, terus banyak baca buku, karena gue percaya apapun yang kita lakukan di pekerjaan kita maupun di karya kita itu harus banyak baca buku, karena dan baca bukunya harus variasi, nggak cuma tentang apa yang lu suka, tapi kadang-kadang yang lu nggak suka pun harus baca, karena dapat inputan dari yang nggak menarik itu gitu, untuk lu jadikan sebagai ya bahan buat belajar stand up comedy, belajar untuk observasi, karena kan komedi itu kan nggak cuman lucu doang kan, harus observasi, harus cari fakta, harus riset gitu-gitu kan, karena kan kita mau komedinya yang cerdas gitu, bukannya yang asal-asal jadi doang gitu kan. Menurut gue itu. Dan ketiga ya mau nggak mau harus dilatih terus menerus, harus diulang terus menerus, kayak Bang Awe bilang, harus dicoba terus menerus, dan harus jadi diri sendiri, karena ketika jadi diri sendiri ya berarti kita udah ngelakuin yang kita bisa gitu, yang paling bisa ya begini sekarang gitu, nanti tinggal kita improve aja kayak gitu. Jadi 3 hal itu sih menurut gua, Tak. Oke. Jadi gue sih sangat berharap buat lu pada nih yang dengerin podcast ini, lu bisa nemuin sebuah perspektif baru, di mana kalau memang stand up comedy itu sangat berpengaruh juga dalam urusan bisnis lo, terutama soal presentasi ya. Nah, BTW thank you banget buat Bang Ega untuk waktunya, dan gue sih berharap dari setelah selesainya workshop pecahkan ini kita masih bisa ngobrol bareng lagi, masih bisa nimbrung di open mic, bahkan bisa nge-zoom bareng lagi. Dan karena sebetulnya
tentu saja Pecahkan.com ini tidak sendiri. Bekerja sama juga dengan komunitas Stand Up Indo, di mana saling berkolaborasi untuk bisa membangun namanya workshop tipis-tipis respect angkatan pertama ini. Thank you banget buat teman-teman yang dengerin, thank you banget buat Bang Ega dan semuanya. Jangan lupa untuk di like, share, dan subscribe channel YouTube gue ini, dan lu bisa mampir ke Instagramnya Ega, akan gue kasih linknya di kolom deskripsi. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya di podcast Komika Baru spesial peserta workshop tipis-tipis respect angkatan pertama. Gue Okta Wijaya dan sampai jumpa. Dadah teman-teman, sampai jumpa.